Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isnani Soleha, NIM 19660071. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Lalu yang pertama, hadis mutawatir. Hadis dari segi kuantitas sanad terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir secara bahasa berarti muttabiun, atau yang berarti datang berturut-turut dan beriringan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan secara terminologi adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi secara umum sehingga mustahil bersepakat berbohong dari awal sanad hingga puncaknya Nabi Muhammad. Hadis mutawatir sendiri sudah pasti sahih, wajib diamalkan tanpa ragu-ragu, baik dalam masalah akidah ataupun keimanan, baik amaliyah, ubudiyah maupun muamalah. Dari hadis mutawatir memberikan faedah qoti atau yakin, sehingga bagi orang yang mengingkari hadis mutawatir dihukumi keluar agama Islam dan termasuk kafir. Lalu syarat hadis mutawatir. Yang pertama adalah harus diriwayatkan oleh banyak jalur perawi yang menurut adat kebiasaan tidak mungkin sepakat berdua. Periwayatan yang dilakukan harus berdasarkan panca indera, lalu adanya keseimbangan antara jumlah rawi di awal dan tengah tobaqotnya. Ada perbedaan pendapat tentang batas minimal jumlah periwayat. Ada yang minimalnya 5, 7, 10, 12, 20, 40, 50, dan 70. Lalu kita beralih ke macam-macam hadis mutawatir. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi, ialah hadis mutawatir yang lafaz dan maknanya sesuai dengan riwayat yang satu dengan riwayat lainnya. Jadi ada dua riwayat. Contohnya, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya dalam neraka disediakan. Hadis tersebut menurut Al-Awi Al-Maliki diriwayatkan oleh 62 sahabat. Sedangkan menurut Abu Bakar, hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Lalu yang kedua, hadis mutawatir maknawi, ialah hadis yang lafaz dan maknanya berlainan antara satu riwayat dan riwayat yang lain, tetapi terdapat persesuaian makna secara umum atau kuli. Misalnya, Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam berdoa selain dalam sholat istiqo, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih kedua ketiaknya. Hadis yang semakna dengan hadis di atas antara lain adalah hadis yang ditakhrij oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Daud yang berbunyi, Rasulullah mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundak beliau. Lalu yang ketiga adalah hadis mutawatir amali, ialah hadis yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat Islam, bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan atau menyuruhnya atau selain dari itu. Dari hal itu dapat dikatakan soal yang telah disepakati. Contohnya, berita-berita yang menerangkan tentang waktu, rakaat sholat jenazah, sholat id, hijab perempuan yang bukan mahram, qadar zakat, dan segala rupa amal yang telah menjadi kesepakatan ijma. Lalu kita beralih ke hadis ahad. Hadis ahad sendiri secara etimologi berarti satu. Maka khobar ahad atau khobar wahid adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang. Sedangkan secara terminologi, hadis ahad ialah hadis yang jumlah rawinya tidak mencapai jumlah mutawatir, dan bila ditinjau setiap tobakonya, hadis ahad ini tidak mencapai mutawatir. Hadis ahad sendiri memberikan faedah dani wajib diamalkan baik dalam bidang amaliyah, masalah ubudiyah maupun masalah-masalah muamalah. Tidak di dalam bidang akidah ataupun keimanan, karena keimanan atau keyakinan harus ditegakkan atas dasar atau dalil yang qoti. Sedangkan hadis ahad hanya memberikan faedah dani. Lalu macam-macam hadis ahad. Yang pertama adalah hadis masyhur. Masyhur secara bahasa adalah terkenal. Menurut istilah, masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, 3 orang sahabat.
tapi tidak sebanyak orang yang meriwayatkan hadis mutawatir. Contohnya adalah terburu-buru termasuk perbuatan setan. Hadis masyhur jumlah rawinya untuk tiap tobaqot tidak harus 3 orang. Jadi hadis pada tobaqot pertama atau kedua hanya diriwayatkan oleh seorang rawi. Namun pada tobaqot selanjutnya diriwayatkan oleh banyak rawi, maka hadis tersebut termasuk juga hadis masyhur. Nah, hadis masyhur terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama sahih, hasan, dan dhaif. Lalu yang kedua, hadis masyhur yang hanya dikenal di kalangan terbatas, seperti ahli hadis yang cukup populer di kalangan masyarakat. Lalu contoh kedua tentang macam-macam hadis ahad adalah hadis aziz. Kata aziz merupakan jarang atau sedikit. Menurut istilah, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi, walaupun 2 orang perawi tersebut satu tobaqot atau satu lapisan saja. Kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkannya. Hadis aziz pada tobaqot pertama, kami adalah orang-orang terakhir di dunia yang terdahulu di akhirat. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Hadis tersebut diriwayatkan oleh 2 orang sahabat tobaqot pertama, yaitu Hudzaifah al-Yaman dan Abu Masyur. Hadis tersebut pada tobaqot kedua sudah menjadi masyhur sebab melalui periwayatan Abu Hurairah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh 7 orang, yaitu Abu Salamah, Abu Hasim, Tawus, Al-A'raj, Abu Saleh, Humam, dan Abd ar-Rahman. Lalu hadis aziz pada tobaqot kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah beriman seseorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya daripada ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis Bukhari Muslim. Hadis tersebut diterima oleh Anas ibn Malik tobaqot pertama, lalu diterima oleh Qatadah dan Abdun al-Aziz tobaqot kedua. Dari Qatadah diterima oleh Hasin al-Mu'alim dan Syu'bah, sedangkan dari Abdul Aziz diriwayatkan oleh Abdul al-Waris Ismail bin Ulayah tobaqot 3. Pada tobaqot keempat, hadis tersebut diterima masing-masing oleh Yahya ibn Ja'far, juga Yahya ibn Sa'id, dan Subair ibn dari Ismail, Syaiban ibn Abi Saibah dari Al-Waris. Lalu yang ketiga dari hadis ahad adalah hadis gharib. Kata gharib secara bahasa berarti menyendiri atau jauh dari kerabatnya. Hadis gharib sama juga dengan hadis fard karena keduanya sinonim. Hadis gharib adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat orang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, atau hadis hanya diriwayatkan oleh satu rawi saja. Contohnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, iman itu bercabang-cabang menjadi 73 cabang. Malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.